Baik, perkenalkan nama saya Sarad Amrian Teguh dengan NIM 41220010010014. Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS perancangan saya, perancangan arsitektur 2 dengan tema rumah hemat energi. Dan dengan dosen Insinyur Anjar Widajanti MT dan Asdos Insinyur Lija Aulia Tambunan MArs. Di sini ada profil arsitek karya bangunan yang telah kami lakukan, yaitu profil arsitek dan perusahaan RS Studio Arsitek, dan dengan nama bangunan H+M House. Kemudian di sini ada proyek dan karya-karya RE Arsitek ini. Proyek profil, nama project H+M Studio dan tim arsitek RE Studio. Di sini ada konsep rumah H+M House ini, yaitu terdapat dua, konsep tropis dan konsep industrial. Kemudian konsep interior living room, konsep gedung, analisa ruang lantai 1, analisa ruang lantai 1, analisa ruang luar lantai 2, analisa ruang dalam lantai 1, analisa ruang dalam lantai 2, analisa ruang dalam lantai 1. Kemudian terdapat juga kelebihan dan kekurangan pada bangunan H+M House ini, dan terdapat juga solusi pada kekurangan pada bangunan H+M House ini. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan saya yang bertema rumah hemat energi di masa pandemi, di mana rumah hemat energi ini merupakan solusi mewujudkan perubahan berkelanjutan, artinya pengembangan perumahan terhadap penggunaan konsumsi rumah tangga terhadap pemanfaatan sumber daya sekitar. Dan salah satu konsep rumah hemat energi yang efektif yaitu mempunyai banyak bukaan di setiap sisi sehingga sinar matahari dapat menerobos masuk ke seluruh ruangan dan pemakaian listrik sebagai alat penerangan pada siang hari hingga sore hari dapat dikurangi. Kemudian profil pengguna, terdapat ayah, ibu, dan terdapat tiga anak dan satu pembantu. Analisa kegiatan pengguna, organisasi ruang lantai 1 dan lantai 2, hubungan antar ruang, pola aktivitas, program ruang, dan profil tapak, di mana lokasi tapak berada di daerah Bintaro, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dengan luas panjang 29 meter dan lebar 12 meter. Dan di dalam tapaknya terdapat pohon buah dengan lebar dahan 3 meter. Profil tapak makro, kecamatan di sini saya mengambil Kecamatan Pondok Aren. Profil tapak meso, di sini saya mengambil Kelurahan Pondok Pucung. Dan untuk profil tapak mikro, saya mengambil kompleks kelas A. Kemudian analisis sinar matahari, analisis angin, terdapat data dan masalah dan juga solusi. Kemudian analisa kebisingan, terdapat juga data dan masalah serta solusi, dan zoning. Kemudian analisa aksesibilitas dan konsep bangunan. Untuk konsep bangunan ini saya mengambil arsitektur modern minimalis Indonesia. Di sini ada gambar site plan atau gambar kerja pada tugas perancangan saya ini. Ada gambar site plan, ground plan, dan denah lantai 1. Di mana pada denah ini saya membuat terdapat dua masa bangunan, yaitu masa bangunan pertama dan masa bangunan kedua. Dan panjang tapak pada bangunan ini dan panjang lahan pada bangunan ini 29 meter dan lebar 12 meter. Dan untuk masuk ke dalam bangunan ini terdapat dua akses jalan, yaitu untuk pengguna kendaraan roda 2 dan juga roda 4 untuk mobil dan motor, dan untuk pejalan kaki dapat melalui jalan setapak.
dan di samping jalan setapak terdapat terdapat lapangan olahraga khusus pemilik rumah. Dan setelah melalui jalan setapak, kita dapat menuju ke teras. Setelah itu terdapat foyer, dan di sampingnya terdapat ruang tamu, dan di samping ruang tamu terdapat ruang isoman. Dan di dalam ruang isoman terdapat kamar mandi atau WC, dan di samping foyer ini terdapat kamar tidur pembantu dan kamar mandi, dan juga ada ruang khusus mencuci. Dan di depan kamar tidur pembantu ada ruang jemur. Dan untuk masuk ke masa bangunan yang ke belakang, yang kedua, kita dapat melalui jalan setapak. Setelah melalui jalan setapak, kita sampai di teras, dan di depan teras ada kamar, ada ruang makan. Dan untuk ruang makan ini terdapat satu view. Utama itu view-nya ke depan, dan di sampingnya ada dapur, dan di belakang ruang makan ini terdapat ruang keluarga. Dan untuk ruang keluarga ini terdapat dua view utama, di belakang, di samping, dan di belakang. Dan di belakang terdapat juga taman, sehingga view utamanya sangat bagus. Dan di belakangnya juga terdapat kolam renang yang berdekatan dengan ruang keluarga, yang itu fungsinya agar pada saat matahari menyinari kolam tersebut, maka hawa dari kolam tersebut masuk ke dalam ruangan. Dan begitu juga dengan kamar tidur utama yang berada di samping ruang keluarga. Dan di ruang tidur utama ini terdapat kamar mandi atau bedroom khusus ruang tidur utama. Dan untuk masuk ke lantai 2, kita dapat melalui tangga yang ada di depan ruang makan atau yang berada persis di samping teras. Dan setelah pas kita masuk ke dalam lantai 2, kita langsung ke balkon. Dan di samping balkon ini terdapat pintu untuk akses masuk ke dalam kamar atau masuk ke dalam bangunan. Dan di lantai 2 ini terdapat 3 kamar. Kamar tidur anak pertama, kamar tidur anak kedua, dan kamar tidur anak ketiga. Dan masing-masing memiliki balkon, dan juga terdapat kamar mandi khusus lantai 2. Selanjutnya, di sini ada gambar tampak depan bangunan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan potongan AA, potongan BB, perspektif mata burung, denah rencana pola lantai 1, denah rencana pola lantai 2, rencana kusen lantai 1, rencana kusen lantai 2, dan detail-detail kuda-kuda pada atap, serta detail resapan dan detail septic tank. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.